Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Nabila Rehani Susanto. Jadi pada malam hari ini saya akan membahas sedikit tentang bahayanya merokok. Nah, jadi di sini siapa ya yang punya keluarga atau kerabat yang punya kebiasaan merokok dan kita nih udah sering banget nih berkali-kali buat nyuruh mereka berhenti, tapi tetap aja susah banget untuk menyuruh mereka berhenti merokok. Padahal kita udah tahu ya, kalau misalnya merokok sendiri itu dia punya segudang dampak buruk bagi kesehatan kita. Nah, kalau ditanya sebenarnya apa sih bahayanya merokok bagi kesehatan kita? Nah, pada kesempatan kali inilah saya akan membahas tentang bahaya merokok. Nah, jadi teman-teman tahu nggak sih, ternyata tuh banyak ya penyakit yang bisa muncul akibat dengan kebiasaan merokok ini. Yang pertama, kayaknya kita udah sering denger nih ya, dan kayaknya kebanyakan dari kita udah tahu ya kalau misalnya merokok sendiri itu dia bisa menyebabkan penyakit pada paru-paru kita. Nah, asap rokok sendiri ini yang bisa merusak dari paru-paru kita sendiri ini, mulai dari kanker paru-paru, kemudian bronkitis, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, dan juga emfisema. Terus yang kedua juga mungkin banyak yang tahu nih, yaitu masalah dan penyakit pada mulut. Karena melalui mulut, asap rokok ini bisa menimbulkan bau mulut dari gigi dan juga penyakit gusi. Gak cuman itu, merokok juga bisa loh menyebabkan kanker mulut, bibir, lidah, dan tenggorokan. Nah, rokok sendiri ini juga bisa menyebabkan berbagai bagian tubuh lain kita ini sakit loh. Contohnya seperti pada jantung dan pembuluh darah seperti stroke dan penyakit jantung koroner. Gak cuman berdampak buruk pada merokok itu juga bisa berdampak buruk pada orang-orang di sekitar perokok yang tanpa sengaja dia menghirup asap rokoknya. Dampak buruknya ini nggak jauh beda loh sama yang bisa dialami sama perokok, bahkan bisa juga lebih parah kalau terhirup oleh ibu hamil atau pada anak-anak. Sekarang yuk berhenti merokok dan semangatin orang-orang di sekitar kita untuk berhenti merokok. Nah, kalau misalnya kita masih kesulitan untuk stop merokok, saya akan menjelaskan beberapa cara untuk berhenti merokok ya. Nah, tapi sebelum saya jelasin cara-caranya, kita perlu tahu dulu nih kandungan apa aja sih yang ada di dalam rokok yang bisa menyebabkan bahaya sebanyak itu. Nah, jadi gini, proses pembakaran rokok itu akan menghasilkan lebih dari 7.000 bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan. Tapi teman-teman sendiri tahu nggak sih kalau misalnya ada dua kandungan yang paling banyak dikenal oleh masyarakat umum, yaitu ada nikotin dan juga tar. Nah, meski sering terdengar bersamaan, tapi sebenarnya kedua kandungan tersebut ini berbeda loh. Mulai dari nikotin dulu ya. Jadi nikotin ini merupakan zat yang dipercaya mempunyai efek memperbaiki mood dan meningkatkan daya ingat dan juga konsentrasi. Sekarang kita bahas tentang tar ya. Jadi rokok yang dikonsumsi kita ini dengan cara dibakar, dia nanti akan menghasilkan kandungan tar karena proses pembakaran itu tadi. Soalnya nanti waktu kita hirup, tar sendiri bisa mempersempit bronkiolus atau saluran udara kecil yang ada di paru-paru yang bertugas untuk menyerap oksigen, dan oksigen kita sendiri nanti akan menjadi penurun. Nah, selain itu juga dapat merusak silia rambut yang ada di saluran pernafasan yang fungsinya sendiri itu untuk mengeluarkan virus, kuman, debu, dan benda asing dari pernafasan kita. Bukan itu aja loh teman-teman, tar dalam asap rokok juga dapat mengandung berbagai bahan kimia karsinogenik, yaitu yang dapat memicu munculnya sel-sel kanker dalam tubuh, mengingat banyaknya kandungan berbahaya dalam merokok dan berbagai dampak yang sangat buruk terhadap kesehatan. Oke, sekarang untuk stop merokok, yang pertama-tama, kalau misalnya kamu perokok berat yang selama ini merasa susah banget buat berhenti merokok, coba deh konsultasi dulu ke dokter. Nah, kalian bisa cari dokter yang biasanya menangani kasus ketergantungan merokok. Dengan begitu, kamu bisa mendapatkan cara untuk berhenti merokok yang sesuai dengan kondisi kamu. Berikutnya, kalau kamu nih belum bisa mengurangi bahaya merokok dengan menggunakan produk alternatif nikotin, contohnya itu seperti vape. Nah, sebenarnya ada nih beberapa kumpulan gejala yang bisa muncul, yaitu seperti gejala putus tar dan nikotin. Nah, karena pada umumnya perokok itu merokok untuk mencari kepuasan yang didapat dari nikotin, maka produk alternatif tembakau bisa digunakan untuk membantu peralihan ke stop merokok dengan secara total. Nah, kenapa tadi saya bilang produk ini bisa mengurangi bahaya merokok?
Produk alternatif tembakau ini tersedia dalam bentuk tablet instan yang umumnya hanya mengandung nikotin tanpa bahan berbahaya lainnya yang bisa ada pada rokok. Dengan cara ini, harapannya kalian semua bisa berhenti merokok secara bertahap tanpa harus kelaparan nikotin. Selain itu, ada juga loh cara untuk berhenti merokok dengan menggunakan produk tembakau alternatif yang marak dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir ini, yaitu produk tembakau yang dipanaskan. Produk tembakau alternatif ini dengan cara memanaskan tembakau atau cairan atau keduanya yang kandungannya adalah nikotin. Karena mengandung nikotin, menggunakan produk ini bisa mendekati kepuasan saat merokok tanpa dibakar. Nah, jadi kalau misalnya udah dicoba berbagai cara untuk berhenti merokok, tapi nggak bisa berhasil juga, produk tembakau otomatis ini bisa jadi pilihan dan juga sudah diterapkan dan diteliti di berbagai negara. Hasilnya menunjukkan bahwa zat berbahaya dari produk tembakau alternatif ini bisa dikurangi dibandingkan dengan bahaya merokok. Hal itulah yang merupakan salah satu bahaya utama untuk mendukung langkah-langkah yang didasarkan oleh dokter agar kamu bisa berhenti merokok. Nah, saya juga punya nih beberapa tips yang bisa diterapin. Yang pertama, coba kalian fokus dulu pada manfaat berhenti merokok. Dengan berhenti merokok, kamu bisa melindungi diri sendiri dan juga orang-orang di sekitarmu dari bahaya-bahaya tersebut. Yang kedua, tentukan juga tanggal kapan kamu mau mulai berhenti merokok. Persiapkan diri secara fisik dan emosional. Coba perlahan-lahan mulai dikurangi jumlah merokok yang kamu bisa perharinya. Nah, supaya kamu nih gak stres karena harus dadakan berhenti merokok, tapi juga jangan dijadikan alasan buat kamu gak stres karena harus dadakan berhenti merokok. Yang ketiga, kabarin ya untuk berhenti merokok kepada orang-orang terdekat seperti keluarga dan juga sahabat. Nah, dan yang terakhir, aktif berolahraga ya. Olahraga sendiri ini akan membuat tubuh jadi sehat dan olahraga sendiri ini bisa mengalihkan pikiran kamu dan juga mengurangi keinginan untuk merokok. Oke, sekian materi kita tentang bahaya merokok. Terima kasih untuk teman-teman semua. Jangan lupa ya untuk diingatin teman-teman yang merokok. Terima kasih, saya Dr. Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.